Perkenalkan, nama saya Taufiq Stefan dengan NIM 11S25002. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 4 simulasi sistem pump air ataupun water tank continuous simulation. Yang dimana adapun latar belakang dan tujuannya yaitu latar belakang dari materi ini itu tangki pump adalah sistem distribusi air yang umumnya ada di asrama, gedung, dan kawasan perumahan. Jadi sistem ini perlu dimodelkan secara matematis agar pengisian dan pengosongannya itu dapat diprediksi. Kemudian continuous simulation ini memungkinkan kita untuk mensimulasikan dinamika tangki menggunakan ODE. Dan praktikum ini membangun simulasi interaksi berbasis web yang dapat dioperasikan langsung oleh si pengguna. Jadi tujuan praktikum ini itu memahami pemodelan pertemuan diferensial biasa ataupun ODE pada sistem fisika nyata. Kemudian mengimplementasikan hukum Torricelli sebagai model aliran keluar tangki. Kemudian menyelesaikan ODE menggunakan metode numerik. Kemudian itu membangun aplikasi simulasi interaktif dengan Streamlit dan Plot dan menganalisis studi kasus yang menentukan ukuran optimal tangki. Kemudian kita modelkan secara matematika continuous simulation berbasis ODE dan hukum Torricelli ini. Adapun persamaan yang dipakai itu yakni persamaan diferensial utama ada dH per dt. Kemudian pada hukum Torricelli yang tentang laju aliran keluar itu ada O out. Ini menggunakan rumus yang ini. Kemudian eh, solusi analitik pengosongan ataupun inlet ditutup, kita menggunakan rumus yang HT. Jadi variabel dan parameternya itu sudah dijelaskan di sini. Adapun HT itu adalah ketinggian air, Q ini itu adalah laju masuk konstanta, Q out itu adalah laju keluar. Kalau tank itu luas penampang, CD itu koefisien debit, A out itu luas pipa, G itu gravitasi, H itu tinggi maksimal tangki. Adapun struktur kode yang akan nanti saya tampilkan mengenai eh, tangki air ini, adapun struktur kodenya yang pertama itu adalah konfigurasi dan CSS, kemudian ada tank config ataupun data class, kemudian water check simulator, kemudian fungsi visualisasi, helper dan sidebar, dan main. Kemudian eh, water tank simulation itu ada kelas utamanya, ada tiga metode utama yang membentuk inti simulasi dari si pump air itu. Kita pertama itu mendefinisikan sistem ODE itu yang ini. Kemudian itu menjalankan dan mengembalikan hasilnya kita kita pakai yang ini. Kemudian ada pun skenario simulasi. Yang pertama itu ada ringkasannya. Dari tab 1 itu ada ringkasannya, di tab 2 itu ada pengisian air, yang ketiga itu ada pengosongan, yang keempat itu ada simulasi, yang kelima itu ada perbandingan, dan yang keenam itu adalah ukuran optimalnya. Jadi pengisian dan pengosongan itu perbandingan ODG. Yang pertama kalau pengisian itu inlet only dan pengosongan itu adalah outlet only. Jadi analisis studi kasusnya itu yang ada tab simulasi. Tab simulasi itu yang dimana kalau penurunan rumusnya itu ada ini dan kasus satu itu tangki akan penuh jadi overflow. Kasus dua itu levelnya sangat rendah hampir kosong. Yang ketiga itu adalah studi kasus yang stabil ataupun itu kayak tercapai gitu. Adapun penentuan ukuran PAM optimal, kita menggunakan rumus ini. F min itu adalah penghuni dikali L per orangnya per 1000. Terus dibagi 24 dikali target jamnya dikali safety factor. Yang dimana kalau kita pakai inputnya itu adalah jumlah penghuni, konsumsi per orang, target jam pasokannya, adapun faktor keamanannya. Terus ada prosesnya dan ini ada outputnya itu kayak volume minimum itu meter kubik dan liter, kemudian radius dan diameter minimum, kemudian heat map dan pasokan 2D, kemudian grafik sensivital vol dan penghuni. Kemudian itu cara menjalankan kode yang akan nanti kita jalankan itu menggunakan ini. Ada clone repository, ada install dependencies, ada jalankan apps utama ataupun pump air yang tadi, kemudian jalankan apps latihan ataupun memasak. Yang kalau memasak itu eh, ada di file yang nanti akan aku tunjukkan. Kemudian ada pun rangkuman dan kesimpulan yang dapat ditarik dari materi itu ada ini.
tentang tangki pump dimodelkan sebagai ODE, kemudian hukum torsial yang menghasilkan pengosongan, kemudian aplikasi Streamlit yang interaktif, kemudian membantu menentukan ukuran tangki, kemudian konsep ini dapat diaplikasikan ke sistem fisika lain, contohnya kayak thermal, populasi, arus listrik, dan lain-lain. Kemudian kita akan mencoba menjalankan kode tentang pump air itu, yaitu Streamlit apps.streamlit run apps.py. Jadi jika dia udah dijalankan Streamlit run apps.py, ini hasil yang keluar jika dia di streamkan. Jadi pengisiannya itu bisa kita lihat langsung. Waktu penuh itu 8 menit, volumenya itu 1420 liter. Jadi kalau pengosongannya juga bisa kita lihat seperti ini. Dan perbandingannya ada ini. Serta ukuran optimalnya ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.